Materi kita hari ini perilaku hidup bersih. Jadi minggu lalu itu kita sudah mempelajari materi yang sama, yakni materi ini perilaku hidup bersih. Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama itu peserta didik memahami pentingnya berperilaku hidup sehat. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan materi hidup bersih ini, itu kalian semua diharapkan untuk dapat memahami perilaku hidup bersih itu yang seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu peserta didik memahami cara berperilaku hidup bersih agar terhindar dari penyakit infeksi atau penyakit yang menular. Dari setelah nanti dijelaskan, itu kalian harus bisa memahami cara untuk menghindari berbagai macam penyakit itu sendiri. Itu tujuan pembelajarannya, ada dua, ingat baik-baik. Kemudian sekarang kita masuk ke materinya. Tapi sebelum itu, supaya membangkitkan semangat kalian semua, Ibu minta kita ice breaking dulu. Tapi semuanya berdiri. Penyakit infeksi atau penyakit menular itu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang. Seseorang atau orang tertentu yang menderita penyakit infeksi itu akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya itu berkurang. Jadi kita itu kalau kita sudah mengalami penyakit menular, penyakit infeksi itu, biasanya nafsu makan kita berkurang, sehingga zat gizi yang masuk ke dalam kita punya tubuh, kita punya diri itu berkurang. Sebaliknya, jika kita menderita penyakit infeksi, itu tubuh kita sangat membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme pada orang sakit, terutama apabila orang sakit itu disertai dengan demam. Kemudian bagaimana cara kita untuk memelihara perilaku hidup sehat atau perilaku hidup bersih? Memelihara kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan faktor yang sangat penting agar kita itu tidak terhindar dari penyakit infeksi atau penyakit menular. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk memelihara perilaku hidup bersih, sehingga kita semua itu tidak terkena penyakit infeksi ataupun penyakit menular.
harus kita lakukan di rumah. Yang pertama, perilaku hidup bersih yang harus kita lakukan di rumah itu yang pertama adalah mandi Mandi. Sekarang ibu tanya dulu, mandi itu kira-kira berapa kali dalam sehari? 2 kali. Saat apa tuh? Pagi dan sore itu mandi. Kemudian kebiasaan yang kedua, menggosok gigi Menggosok gigi itu sangat penting sekali ya, karena kalau misalnya setelah selesai makan kita tidak menggosok gigi, itu pasti ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi, itu menyebabkan kita sakit gigi itu. Sekarang ibu tanya dulu, menggosok gigi gosok gigi itu tuh sebaiknya kita lakukan berapa kali dalam sehari? 2 kali sehari. Pada saat apa itu? Pagi dan malam tidur. Pagi setelah makan dengan malam itu sebelum kita tidur kita harus sikat gigi. Kemudian kebiasaan yang ketiga itu adalah mencuci tangan Sering cuci tangan tidak kalian? Sering. Cuci tangan itu harus menggunakan air yang mengalir Jangan hanya cuci tangan pakai air mengalir saja, tetapi cuci tangan dengan sabun juga. Dan cuci tangan yang benar tuh ada dua Cuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun. Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat itu menggunting kuku. Jadi menggunting kuku itu juga merupakan salah satu kebiasaan hidup bersih. Kuku kalau misalnya kita tidak potong pasti kotoran-kotoran, kuman-kuman masuk ke dalam kita kuku yang panjang Jadi sebaiknya kalau misalnya kita lihat kita punya kuku kalau sudah panjang itu kita gunting sudah potong sudah itu kuku. Sering gunting kuku atau tidak nih? Sering. Harus sering-sering gunting kuku Bila perlu 1 minggu sekali kita gunting kita punya kuku. Kemudian yang berikut. Jadi yang berikut ibu bagi kita ke dalam 5 kelompok. Kelompoknya ibu sudah bagikan ini. Kemudian dengan sini Kemudian dari keempat kelompok ini nanti sebentar ibu akan berikan pertanyaan. Cara menjawabnya itu nanti ibu bacakan pertanyaan, kemudian kelompok yang bisa menjawab itu diharapkan berdiri Jadi jangan langsung jawab pakai duduk. Ibu maunya kalian berdiri kemudian menjawab. Kalau misalnya kelompok yang sudah berdiri tetapi dia belum bisa jawab, ibu kasih kesempatan untuk kelompok lain yang bisa menjawab dia berdiri. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Pertanyaan pertama Siapa yang bisa jawab langsung berdiri? Kemudian kalau misalnya kelompok itu sudah berdiri tapi dia tidak bisa jawab, kalian kelompok lain bisa berdiri. Yang pertama, mengapa penting sekali untuk kita membiasakan hidup bersih? Iya, Sandro silahkan. Oke, baik tepuk tangan dulu untuk Sandro. Kenapa penting untuk kita itu melakukan pola hidup bersih agar kita semua itu terhindar dari penyakit Kemudian yang kedua yang lain juga siap-siap. Langsung berdiri saja. Yang kedua, betul atau salah mencuci tangan hanya cukup dengan air saja? Oke, Anda silakan. Salah. Sebaliknya cuci tangan menggunakan air mengalir dan memakai sabun. Oke, tepuk tangan untuk Amel. Jadi cuci tangan itu tuh hanya cuci tangan itu tidak hanya menggunakan air mengalir saja. Sebaiknya cuci tangan
kita makan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita buang air besar dan buang air kecil, BAB dengan ini kita kalau misalnya kencing itu tuh harus cuci tangan dulu. Kemudian dengan pada saat kita kalau siapkan makanan untuk kita punya diri sendiri, untuk kita punya keluarga harus cuci tangan dulu Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengapa kita selalu harus menutup mulut dan hidung saat bersin? Ita, silakan. Tepuk tangan untuk Ita. Jadi itu jawabannya. Kalau misalnya kita batuk, kita bersin, itu kita harus tutup kita punya mulut, tutup kita punya hidung supaya orang lain yang di dekat-dekat kita tuh jangan terkena penyakit lagi. Kemudian yang berikut, kapan sebaiknya kita menggosok gigi dalam sehari? Celin. Selamat pagi dan sebelum tidur. Adik, sebaiknya kita gosok gigi itu di saat apa tuh? Pagi dan malam Pagi itu setelah makan, malam itu sebelum tidur. Itu sikat gigi yang baik dan benar pada saat-saat itu. Kemudian yang berikut, berapa kali sehari sebaiknya kita mandi dan mengenakan baju bersih setelahnya? Edmond Jaloi, silakan. 2 kali sehari. Pada saat apa itu? Pada saat pagi sebelum Oke. Jadi kita mandi itu 2 kali sehari pagi dengan sore. Malam itu tidak terhitung mandi, jangan malam-malam. Kemudian yang terakhir ini, sebutkan 4 cara berperilaku hidup sehat. 4 cara berperilaku hidup sehat tuh ada yang tahu? Angkat tangan, berdiri. mandi, menggosok gigi, mencuci tangan. Oke, baik Saya coba sekali lagi. Mandi, menggosok gigi, mencuci tangan. Mandi, gosok gigi, cuci tangan, penting buku itu 4 kebiasaan hidup sehat Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kalian bisa menjawab. Itu artinya bahwa kalian itu sudah mengerti sudah memahami cara berperilaku hidup sehat itu seperti apa. Kemudian